Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judikal Pomalingo. Nah, untuk kali ini saya akan mereview sebuah jurnal di mana nantinya review jurnal ini akan menjadi tugas besar 2 saya pada mata kuliah Sistem Multimedia. Nah, langsung saja kita ke slide pertama. Nah, di slide pertama ada informasi jurnal. Yang pertama itu ada judul dari jurnal yang akan saya review, yaitu Perancangan Sistem Informasi Administrasi Sekolah dengan pemanfaatan dana Kartu Jakarta Pintar atau KJP berbasis web. Nah, untuk studi kasus yang digunakan yaitu berlokasi di SMP Darosta Jakarta. Jurnal ini dipublikasi di Encyclopedia of Journal. Penulisnya adalah Hasnan Syah Ahmad dan Anita Ratnasari. Jurnal ini dipublikasi pada tahun 2019 dan ini merupakan jurnal volume 1 nomor 3 edisi pertama. Selanjutnya kita masuk ke review jurnal. Yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, pada pendahuluan saya sudah meringkas, hanya mengambil poin-poin atau garis-garis besar dari pendahuluan tersebut. Yang pertama itu setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Paragraf kedua yaitu SMP Darosta Jakarta merupakan salah satu sekolah swasta yang perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah daerah Kota Jakarta. SMP Darosta Jakarta, mayoritas siswanya dari kalangan sangat sederhana. Para siswa sering terhambat proses belajar mengajar dikarenakan harus berhadapan dengan pengurusan administrasi yang mesti diurus dan tidak jauh dari beban biaya. Selanjutnya ada latar belakang. Nah, pada latar belakang yang pertama adalah merujuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, menyatakan bahwa masyarakat yang berusia 7-18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat. Dengan adanya peraturan daerah tersebut, pemerintah daerah wajib menyediakan dana pendidikan wajib belajar 12 tahun yang dikhususkan bagi peserta didik yang kurang mampu. Nah, di Indonesia, wajib belajar 12 tahun itu telah diterapkan di seluruh provinsi. Jadi untuk peraturan daerahnya berbeda-beda untuk wajib belajar 12 tahun. Kemudian yang kedua, dengan masalah yang sering dihadapi oleh para siswa, seperti masalah biaya administrasi, peralatan perlengkapan sekolah, untuk Pemprov DKI Jakarta sendiri mempunyai program bantuan berupa Kartu Jakarta Pintar atau yang biasanya disebut dengan KJP. KJP ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015. Yang ketiga atau yang terakhir, salah satu sekolah swasta yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah Kota Jakarta yaitu SMP Darosta Jakarta. Sebab mayoritas siswa berasal dari kalangan yang sangat sederhana dan seringkali dihadapkan dengan permasalahan pembayaran biaya administrasi yang seringkali mengakibatkan terhambatnya proses belajar mengajar di sekolah. Nah, tujuan dibuat penelitian ini yaitu untuk merancang sebuah sistem informasi administrasi berbasis web untuk mendukung pengelolaan dana Kartu Jakarta Pintar. Dengan adanya sistem informasi administrasi yang terkomputerisasi ini diharapkan bisa mengatasi permasalahan yang ada dan juga untuk memudahkan siswa ataupun karyawan dalam menghemat waktu pelayanan. Metode yang digunakan dalam penelitian yang pertama ada lokasi penelitian, yang kedua ada teknik pengumpulan data. Pada lokasi penelitian berisi tentang sedikit sejarah kapan berdirinya SMP Darosta tersebut. SMP Darosta adalah sekolah menengah pertama yang berdiri dari mulai tahun 2006 dengan nomor urut rayon 3454. Alamannya sendiri di Jalan Daan Mogot,
RT 012 dan RW 013 Pedongkelan Depan, Jakarta Barat. Nah, untuk sarana pendukung atau informasi-informasi pendukung diambil dari website kjp.jakarta.go.id dan kjp.disdikdki.info. Serta informasi lainnya didapatkan dengan cara wawancara dari karyawan tata usaha sekolah. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi 3. Yang pertama ada observasi, kedua wawancara, yang ketiga studi pusaka. Di mana observasi ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung masalah yang ada dengan mengunjungi lokasi dan bertemu dengan instansi terkait. Kemudian ada wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui masalah yang timbul atau dialami oleh instansi terkait. Yang terakhir ada studi pusaka. Nah, pada studi pusaka ini ada digunakan untuk penelitian tugas akhir, diambil dari jurnal-jurnal yang dapat menjadi referensi. Jadi, studi pusaka ini adalah sumber-sumber dalam penelitian tugas akhir ini dan diambil dari jurnal-jurnal yang didapat menjadi referensi sebagai landasan teori untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selanjutnya ini adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama itu adalah halaman login. Seperti yang kita lihat di sini, halaman login itu terdiri dari 2 input form atau text field yang terdiri dari form username dan form password, dan ditambahkan juga ada 2 tombol atau button login untuk masuk, kemudian cancel untuk kembali. Di sini ada logo dari SMP Darosta. Next ada halaman menu data siswa, di mana halaman menu data siswa ini terdapat sebuah table yang di dalamnya berisi informasi atau data-data siswa yang sudah dimasukkan ke dalam sistem. Di sini ada terdapat ID, NIS, nama siswa, alamat, nomor HP, email, kelas, semester, status, dan nomor rekening. Nah, di sini terdapat yang pertama ada halaman menu periode fund KJP. Jadi menu ini menampilkan data periode yang belum diproses dan selesai diproses. Kedua ada halaman menu allocation fund KJP. Berisi tampilan untuk alokasi dana KJP yang ingin diproses. Jadi di sini ada menu pilih periode, kemudian isikan tanggal, selanjutnya ada tombol proses generate. Kemudian ada halaman menu view allocation fund. Jadi menu ini berfungsi untuk pihak bank dapat melihat data yang akan diproses mutasi. Ya, di sini ada nomor rekening, terus kelas, dan lain-lain. Selanjutnya ada halaman menu upload mutasi. Nah, pada halaman ini digunakan untuk upload bukti transaksi dana transferan yang sudah dimutasi oleh pihak bank. Yang terakhir ada halaman menu view SPP. Jadi halaman ini disediakan atau difungsikan untuk siswa ataupun orang tua dalam melihat bukti bahwa pembayaran SPP sudah dibayarkan dengan dana KJP. Jadi kesimpulan dari jurnal ini terbagi dalam 3 variabel atau segi. Yang pertama ada segi staf tata usaha, di mana di staf tata usaha itu terbantu dalam sistem pelayanan pembayaran SPP sehingga mempermudah dan menghemat pekerjaan. Yang kedua dari segi orang tua siswa. Orang tua siswa lebih mudah dalam hal pengontrolan pembayaran SPP sekolah. Yang ketiga itu di pihak sekolah. Kepala sekolah juga terbantu untuk melihat laporan setiap bulannya. Siswa-siswi SMP Darosta akan tetap fokus dalam kegiatan belajar tanpa harus mengantri dalam hal pembayaran karena menggunakan auto debit dalam alokasi dana KJP untuk pembayaran SPP. Nah, terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Setelah saya mereview jurnal ini terdapat beberapa kelebihan dan beberapa kekurangan. Kelebihannya itu secara keseluruhan menurut saya jurnal ini sudah lengkap dan baik dari segi penulisan maupun isi. Misalnya pada bab hasil dan pembahasan, penulis itu dalam memaparkan fungsi setiap halaman web seperti contoh halaman login, terus
halaman-halaman lainnya seperti halaman SPP itu singkat dan jelas sehingga mudah untuk dimengerti oleh pembaca. Nah, kekurangannya dalam jurnal ini tidak dijelaskan secara detail apa saja peralatan yang digunakan dalam merancang aplikasi. Yang saya baca di abstrak itu hanya pemaparan sedikit tentang bahasa pemrograman yang digunakan, dan di situ tidak disebut versi dari bahasa pemrograman digunakan seperti PHP. Kan seperti kita tahu PHP terbagi dalam beberapa versi, ada versi 5 dan versi 7. Kemudian hardware tidak disebutkan menggunakan laptop atau PC. Menurut saya itu penting untuk diketahui oleh pembaca. Kemudian penulis tidak memberikan landasan teori yang menurut saya sangat penting untuk menambah wawasan pembaca, khususnya untuk pembaca yang masih awam dalam bidang teknologi informasi. Nah, sekian dari saya. Semoga review jurnal ini bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.